Nama saya Dwi Ayu Chandra dari kelas Magister Business dan Marketing UC. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas kuliah terkait penjelasan tentang strategi bisnis yang berhubungan dengan bisnis model kanvas atau BMC. Bisnis model kanvas adalah salah satu model rencana bisnis untuk menjelaskan tujuan, modal, hingga upaya dalam mencapai target yang ingin diraih. Strategi ini cukup efektif guna meminimalisir kegagalan karena segala risiko telah dipetakan sejak awal. BMC merupakan strategi manajemen yang digunakan untuk merancang, menguraikan, dan mengembangkan model bisnis suatu perusahaan, sehingga sangat berguna dalam analisis kekuatan dan kelemahan bisnis serta dalam mengoptimalkan aliran pendapatan. Nah, untuk lebih jelas dan detailnya, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Setiap bisnis yang dibangun harus didasari dengan keinginan konsumen serta strategi bisnis yang jelas agar bisa mendapatkan keuntungan perusahaan. Bisnis model kanvas adalah salah satu strategi manajemen dalam perusahaan untuk memetakan target konsumen, keuangan, dan infrastruktur secara sederhana dalam satu halaman saja. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dibanding bentuk rencana bisnis pada umumnya yang biasanya ditulis dalam berlembar-lembar dokumen. Nah, mengapa BMC ini sangat penting bagi bisnis? Yang pertama, membantu dan merencanakan bisnis, yaitu membantu para pengusaha dan manajer untuk merencanakan dan merancang model bisnis sebelum memulai atau mengembangkan sebuah bisnis. Yang kedua, menggambarkan model bisnis secara keseluruhan, yaitu memberikan pandangan yang holistik tentang semua aspek penting dari sebuah bisnis dalam satu gambar. Nah, ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana berbagai elemen bisnis saling terkait dan berkontribusi terhadap pencapaian suatu bisnis. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, yaitu menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk berdiskusi dan berkolaborasi antara anggota tim dan pemangku kepentingan bisnis. Yang keempat, memungkinkan evaluasi dan iterasi, sehingga bisnis dapat terus menganalisis dan mengevaluasi model bisnis mereka, mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditinggalkan, dan melakukan iterasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Menurut Osterwalder menjelaskan bahwa BMC terdiri dari dua bagian, yaitu BMC Backstage yang sebelah kiri dan BMC Frontech yang sebelah kanan. Untuk lebih detailnya, mari kita pelajari lebih lanjut tentang komponen yang ada di BMC. BMC Backstage mengacu pada bagian internal bisnis, yaitu proses dan aktivitas yang terjadi di balik layar. Hal ini meliputi yang pertama, key activity, yaitu kegiatan utama yang dilakukan untuk mewujudkan model bisnis. Yang kedua, key resource, yaitu sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan model bisnis. Yang ketiga, key partnership, yaitu kemitraan strategis yang membantu dalam mewujudkan model bisnis. Yang keempat, cost structure, yaitu struktur biaya atau pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan mendukung operasi harian. BMC Backstage membantu dalam memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam konteks Business Office Building, BMC Backstage dapat diaplikasikan dengan yang pertama, Key Partner, meliputi physical asset, yaitu kendaraan, mesin-mesin, properti gedung, furniture, dan perawatan gedung. Yang kedua, intelektual, yaitu brand, hak paten, database partnership, desain arsitektur yang unik, serta service excellence. Yang ketiga, finansial, yaitu sewa ruangan kantor, other income, meliputi quotation, bazar, parkir, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kerjasama sharing revenue, meliputi tenaga kerja PKWT,
tenaga kerja outsourcing, dan pegawai tetap. Yang kedua adalah key activity, meliputi production, yaitu aktivitas sales call, visit pameran, gathering, walk-in, clock-in, dan relationship dengan klien. Yang kedua, problem solving, yaitu meliputi policy terkait harga rental, penambahan facility, kemudahan negotiation, kemudahan renewal, dan service excellence. Yang ketiga, platform atau network yang meliputi area bisnis sesama B2B untuk saling berinteraksi atau bertransaksi untuk membangun network. Yang ketiga adalah key partnership, yaitu ada vendor tetap, misalkan Airclay untuk support operasional, ada vendor customize untuk perbaikan genset, lift, dan yang ketiga adalah agency partnership, yaitu agen properti ataupun referral client, dan yang keempat adalah kerjasama bisnis, yaitu sharing revenue dengan pihak ketiga. Nah, untuk yang terakhir adalah cost structure. Cost structure ada dua, yang pertama variable cost dan fixed cost. Kalau variable cost meliputi biaya agensi untuk komisi dan entertainment perusahaan, atau fixed cost meliputi OPEX untuk operasional dan CAPEX untuk jangka panjang. BMC Frontex mengacu pada bagian eksternal bisnis, yaitu bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggan dan bagaimana nilai ditawarkan kepada mereka. Yang pertama, value proposition, yaitu produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, customer segment, yaitu kelompok pelanggan yang ditargetkan. Yang ketiga, channel, yaitu jalur distribusi dan komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat, customer relationship, yaitu cara berinteraksi dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Dan yang terakhir adalah revenue stream, yaitu jalur pendapatan yang digunakan oleh perusahaan. BMC Big Stakes membantu dalam memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana sumber daya yang digunakan untuk mencapai bisnis. Dalam konteks business office building, BMC Fronted dapat diaplikasikan dengan yang pertama, value proposition canvas, yaitu meliputi value proposition perform yang meliputi lokasi di tengah kota, service excellent, dan sudah mempunyai SLF. Yang kedua, value proposition customization, yaitu perusahaan sudah menyediakan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kedua, mempunyai furnish dan space yang ready to use. Dan yang ketiga adalah accessibility yang lebih mudah. Yang ketiga adalah value proposition accessibility, yaitu 5-10 menit ke semua layanan yang ada di tengah kota, meliputi stasiun Gubeng, Mall Grand City, ke Delta, ke TP, dan ke semua gedung yang ada di CBD Surabaya. Yang kedua adalah customer relation, yaitu menjaga hubungan baik dengan tenan, menghandling komplain dan masalah, serta menjalin hubungan komunikasi efektif dengan tenan. Yang ketiga, channel. Channel yaitu channel past awareness, meliputi penawaran melalui postingan sosial media dan brand awareness. Yang kedua adalah pameran dan canvassing. Nah, setelah itu adalah channel evaluation, yaitu klien melakukan visiting dan perhitungan harga. Selanjutnya adalah penyesuaian dengan kebutuhan klien dan negosiasi. Channel yang berikutnya adalah channel purchase, yaitu kesepakatan harga dan kebutuhan, dan melakukan dealing pembayaran serta serah terima ruangan. Yang terakhir adalah channel service dan after sales, yaitu service excellent dan sigap keramahan, serta menjaga hubungan baik dengan customer atau tenan. Nah, yang keempat adalah customer segment, yaitu meliputi demografi yang meliputi ukuran perusahaan, sektor perusahaan, tingkat pendapatan. Yang kedua behavior, yaitu frekuensi sewa, durasi sewa, fasilitas yang dibutuhkan. Yang ketiga psikografis, yaitu gaya hidup dan budaya kerja, serta interaksi sosial dan komunikasi dan tujuan bisnis. Yang terakhir adalah geografis, yaitu tentang wilayah bisnis, zona industri, atau misalkan area yang mau dibutuhkan untuk bisnis.
Yang terakhir dari BMC Vontage adalah tentang revenue stream, yaitu penyewaan ruang kantor adalah pendapatan utama yang diperoleh dari sewa office building sendiri kepada perusahaan, instansi, ataupun individu. Yang kedua, quotation, yaitu untuk jasa maintenance yang dipekerjakan oleh manajemen ataupun subkon yang bekerja sama dengan gedung. Dan yang ketiga adalah other income dari penyewaan space bazar, signboard, meeting room, media iklan, ataupun space IT dan kabel. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BMC berfungsi untuk memvisualisasikan model bisnis, menyelaraskan strategi, melakukan analisis, dan mengevaluasi kinerja bisnis. BMC dapat digunakan dengan berbagai perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis seperti pabrik, retail, perusahaan jasa atau servis, usaha mikro, kecil menengah, dan lain-lain. Untuk membuat BMC yang efektif, beberapa tips yang dapat diikuti adalah mempelajari kompetitor, menyesuaikan dengan urutan elemen, fokus pada nilai proporsi dan segmentasi konsumen, serta menggunakan analisa SWOT untuk menentukan kekuatan dan kelemahan bisnis. Dengan menggunakan BMC, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengembangkan strategi bisnis, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana bisnis beroperasi. Demikian presentasi dari saya terkait BMC. Terima kasih.